Kita sekarang bersama kemurahan hati dan akhlak yang baik, bersama kedewasaan dan keberanian. Saya sekarang bersama beberapa orang Aljazair. Bagaimana mereka bermigrasi ke Britania? Bagaimana kisah mereka ketika mereka baru saja sampai ke sini? Apakah pandangan dan harapan yang tergambar dalam benak mereka sebelum mereka datang kemari benar-benar sesuai dengan harapan? Apakah mereka melihatnya dalam kehidupan nyata? Apakah keprihatinan yang dialami oleh para pendatang? Mengapa salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa sejak 10 tahun belum pernah melihat ibu dan ayahnya? Apakah ia sudah menikah dengan penduduk setempat? Dan apakah hasil dari perkawinan ini? Mari kita bersama masuk ke dalam restoran milik salah seorang dermawan Aljazair, duduk bersama mereka untuk mendengarkan keprihatinan mereka. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar penduduk Aljazair semuanya? Baik, alhamdulillah. Insya Allah baik. Ya, Alhamdulillah baik. Selamat berjumpa semua. Nabil, Yasin, Muhammad, Salman, dan Khalid. Iya. Senang berjumpa dengan kalian. Iya. Saya melihat, Masya Allah, orang-orang Arab yang di sini, di Britania, banyak di antara mereka dari Arab Maroko. Benar kan, Khalid? Ya, benar Sejak sekali. kapan kira-kira dimulainya? Saya tidak ingin menyebutnya berhijrah, tetapi kedatangan orang-orang Maroko pada umumnya, baik dari Aljazair ataupun dari Maroko, dan sejak berapa tahun yang lalu kira-kira? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sebenarnya disebut berhijrah, itu benar juga. Karena kami ingin bebas dari penjajahan. Yaitu penjajahan Perancis terhadap Arab Maroko. Arab Maroko adalah tempat terdekat ke Eropa. Dan kami orang-orang Aljazair sangat jauh, bukan hanya dari Perancis, tapi juga dari London. London jauh dari ibu kota Aljazair sekitar 1.800 km. Dan kota yang paling dekat adalah ibu kota Aljazair. Oh iya, saya kira Aljazair adalah... Ya, Aljazair panjangnya Aljazair kira-kira 2.225 km. Masya Allah, Masya Allah. Ibu kota Aljazair ke London 1.800 km. Seperti yang kita tahu bahwa Arab Maroko adalah kota paling dekat ke Eropa dan migrasi waktu itu mudah. Seperti kita tahu bahwa Arab Maroko adalah kota terdekat ke Eropa dan migrasi waktu itu masih mudah. Biasanya mereka datang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seperti berusaha mencari pekerjaan. Ya, ini migrasi pertama mereka. Dan kira-kira sejak kapan migrasi pertama terjadi? Mungkin sekitar 40 sampai 50 tahun. Hanya 40 sampai 50 tahun. Jadi yang ada sekarang... Ini hanya di London, bukan di Perancis atau negara lain. Saya hanya berbicara tentang Britania, artinya yang ada sekarang generasi pertama yang datang dan generasi kedua. Generasi kedua, kan? benar Untuk sekali. generasi ketiga, yaitu anak-anak kalian dan cucu-cucu kalian yang belum, kalian namakan apa lagi? Manwildo atau Mazado, atau kalian namakan apa? Mazado. Artinya generasi yang ada sekarang adalah generasi yang pertama kali datang dan generasi kedua, yaitu anak-anak mereka. Aku bicara tentang Arab Maroko. Iya. Penamaan ini bercerita atau fokus pada generasi pertama yang masuk ke Britania, yang mayoritasnya orang Maroko. Orang-orang... Kenapa harus orang-orang Maroko? Karena banyak alasan. Karena banyak alasan, Maroko adalah negara urutan pertama di Arab Maroko. Dan dari sisi jumlah penduduk, dia ada di urutan pertama. Dan jenis penjajahan di Maroko tidak sama dengan penjajahan di Aljazair. Yang ada adalah penjajahan politik, artinya masuk dan keluar dari Maroko agak sedikit sulit. Baiklah, yang aneh adalah Aljazair, yang saya juga tidak mau menghabiskan waktu untuk membicarakan masalah penjajahan, karena saya ingin berdialog dengan kalian tentang realitas pendatang yang ada di sini. Banyak orang di Aljazair, mungkin semuanya, tidak hanya menggunakan bahasa Arab, juga bahasa lain, yaitu Inggris atau Perancis. Bahkan mungkin ada yang tidak terlalu menguasai bahasa Arab, tetapi menguasai bahasa Perancis. Saya ingat, beberapa tahun yang lalu ada yang menelpon, ada yang bertanya, minta fatwa dari Aljazair. Saya kaget ketika ia memulai dengan bahasa Arab, lalu berbalik ke bahasa Perancis. Saya bilang dalam hati, saya tidak paham, mungkin bicaranya terlalu cepat, jadi saya bilang, ya pelan-pelan bicaranya, artinya berbicara dengan agak pelan, karena saya kira dia berbicara Arab dengan cepat. Dan dia mulai berbahasa Perancis. Sepertinya bahasa Perancis lebih ia kuasai daripada bahasa Arab. Bagaimana tentang itu? Sebenarnya di Aljazair, penjajahan Perancis itu berlangsung lebih dari 100 tahun. Ini banyak pengaruhnya. Maksudnya bahasa? Iya, benar. Iya. Bahasa Perancis bagi orang Aljazair dianggap sebagai rampasan perang.
Maksudnya bahasa? Iya benar, bahasa. Dan kami berhasil mengarabkan sebagian bahasa Perancis. Mengarabkan bahasa Perancis? Iya, dan ada beberapa bahasa Perancis yang kami ambil dari bahasa Arab. Ya, contohnya adalah... Contohnya? Contohnya? Iya, contohnya bahasa Arab seperti apa? Koid. Iya, berikan bahasa Perancis yang kalian arabkan. Iya, seperti kata Koid. Perancisnya Kaid. Kaid ini bahkan dalam bahasa Inggris juga Kaid. Blood. Blood. Ya, orang Perancis bilang al-balad. Jadi ada istilah Aljazair yang masuk ke dalam kosakata Perancis. Dan ada pengaruh dari mereka dan juga dari kami. Penjajahan Perancis di Aljazair sama seperti penjajahan Israel terhadap penduduk Palestina. Jadi tidak ada pengakuan terhadap Aljazair. Karena dia berada di Perancis. Baiklah, saya ingin tanya tentang orang-orang yang migrasi. Ya Ikhwan, mana tehnya, mana cappuccino-nya? Kalau kalian orang-orang beriman, ya jamaah, siapa namanya ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Farid. Ya, Farid. Ya, ada apa? Kasihlah kami. Semoga Allah menyayangimu. Bagilah kue-kue yang ada di sini. Ini namanya menyiksa, tidak boleh begitu. Ayolah. Sekarang ya Ikhwan, saya perhatikan beberapa waktu yang lalu, saya pernah berkunjung di beberapa negara di Uni Eropa, dan saya perhatikan beberapa orang Arab Maroko yang datang via selundupan, mereka tidak punya pekerjaan, dan tidak punya kartu pemukim, dan kondisi finansial mereka tidak bagus, dan beberapa Islamic Center bekerja sama dengan mereka, memberi bantuan ala kadarnya dan sebagainya. Lalu apakah sekarang orang-orang yang datang ke sini benar-benar sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau seandainya ia tinggal di negaranya dan bekerja, mungkin lebih baik baginya? Sangat banyak. Sangat banyak di antara pendatang Maroko yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang baik. Tentu saja, setiap orangnya berbeda-beda. Seperti juga orang yang berhijrah dengan alasan agama. Aku ingat di Aljazair tahun 90-an. Di tahun 90-an, jenggot. Orang yang berjenggot tidak dapat berjalan di jalan-jalan. Demikian pula dengan wanita yang bercadar. Ini di tahun 90-an, kira-kira tahun 95. Jadi setiap orang punya kebutuhan. Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti anak-anak muda berusia 20 tahun. Apa yang mereka bisa kerjakan di negaranya. Dan setelah bekerja 4-5 tahun, dia mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi, setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Baiklah, jamaah, ada pertanyaan. Orang-orang yang datang ke sini dan tinggal di Britania atau negara lain di Eropa, apa memang kondisinya sudah benar-benar berubah menjadi lebih baik dibandingkan ketika di negaranya? Silakan ya Nabil, kita ingin dengar suaramu. Iya, saya berbicara tentang diriku sendiri. Saya masuk ke sini, ke Eropa dengan cara ilegal. Melalui selundupan? Iya, benar. Oh iya. Benar. Iya, benar. Lalu aku ingin tanya, bagaimana Anda datang kemari? Apakah dengan Saya perahu? masuk dengan dokumen palsu. Anda masuk sebagai apa? Tentu saya menganggap... Bagaimana? Bagaimana Anda masuk? Anda memakai nama orang lain? Iya, pakai nama orang. Kemudian setelah Anda datang kemari, Anda mengajukan suaka lalu menjadi resmi? Setelah itu, saya kerja bersama orang-orang Aljazair. Tapi sekarang Anda sudah menjadi resmi? Belum. Sekarang? Belum, masih ilegal. Ya Allah, mudahkanlah urusannya. Amin. Amin. Iya, ya Iwan laporkan ke polisi untuk menangkap orang ini. Lalu, setelah Anda sampai di sini... ketika saya masih di Aljazair, saya menganggap bahwa Eropa itu seperti yang mereka gambarkan kepada kami. Negara jin. Jin dan... Harta. Dan kesenangan. Kesenangan dan kehidupan. Tetapi saya sangat kaget. Lalu, bagaimana Anda ketika pertama kali mendapat tempat tinggal yang bagus atau tempat tinggal ala kadarnya? Tidak juga. Saya sangat susah saat awal-awalnya. Sudah berapa lama Anda di sini? Saya kira sekarang sudah sekitar 4 tahun. Wah, itu masih baru ya? Saya masuk melalui jalur Turki. Iya. Jalur Turki lalu masuk ke Yunani. Lalu ketika Anda sudah tiba, benar-benar sudah mendapat pekerjaan, Masya Allah, Barakallah Fik. Barakallah Fik. Semoga Allah mengawinkanmu ya. Dia sudah menikah. Kalau begitu, semoga Allah memudahkan bersama istrimu. Iya, benar. Dan mendapat keturunan yang saleh. Ya, amin. Barakallah Fik. Semoga Allah memberkatimu. Baiklah, kalau begitu, silakan ambil sendiri. Ya Iwan, kalian minum sirup ini dan saya akan mengambil ini. Saya duluan ya. Ya, silakan. Saya tidak mau air. Silakan. Baiklah. Sekarang apakah kondisi kalian lebih baik di sini? Bagaimana? Masya Allah, Barakallah Fik. Iya, maksud Anda dari sisi apa? Maksud saya, yang saya maksud sekarang. Iya, sekarang. Apa dari sisi finansial? Dari sisi finansial? Iya. Dari sisi finansial lebih baik. Maksudku dari sisi finansialnya. Bagaimana?
Anak-anak muda Aljazair di sana, ketika berharap mereka datang ke sini dan berkata, saya ingin pergi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apakah benar ketika datang ke sini, ia menemukan kehidupan yang lebih baik? Tentu, masing-masing tergantung nasibnya. Kalau seseorang sebelumnya di Aljazair hidup, misalnya mungkin kita katakan kehidupannya dari berbagai sisi jelek. Dan ketika dia datang ke Britania, jelas sekali kehidupan di Britania lebih baik. Jadi, setiap orang tergantung kepada nasibnya masing-masing. Dan orang yang nasibnya memang baik di Aljazair, aku rasa tidak akan mungkin datang ke sini. Terus terang, tidak akan mungkin. Kalau Khalid, apa pendapatmu? Setiap orang pasti punya niatnya masing-masing. Sebagaimana dalam Quran, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya? Ya, itu ada di dalam hadis. Ya, itu dalam hadis. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dalam sunnah, siapa yang hijrahnya karena mencari dunia. Maka hijrahnya seperti yang dia niatkan. Seperti kita juga, orang-orang Aljazair. Berapa banyak pendatang Arab Muslim? Setiap orang pasti punya niatnya masing-masing. Agar mereka berubah setelah sampai ke negeri orang. Jadi setiap orang pasti punya niatnya masing-masing. Kemudian berdasarkan perhitungan, proses perhitungan yang lebih detail, tentu saja itu merupakan perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya, antara satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan mereka bisa tetap berlanjut dengan keluarga mereka? Sebab mereka yang datang secara ilegal tidak bisa pulang misalnya setiap 6 bulan. Tergantung, itu tergantung. Ya. Bukankah begitu? Apakah ada orang yang ikhwan di sini sudah sekian tahun dan dia tidak pernah melihat orang tuanya? Saya 8 tahun tidak pulang. 8 tahun tidak pernah melihat mereka? Saya pernah bertemu karena mereka yang datang ke sini. Kenapa kau tidak pulang? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Maksudnya kondisi keuanganmu? Bukan karena kondisi itu. Bukan karena kondisi keuangan. Semuanya, tapi dari sisi legalitas. Dan dokumen resmi? Ya, benar. Ada. Misalnya yang tidak punya dokumen resmi atau memang tidak lengkap. Ini semua alasannya. Cuma itulah yang aku tahu. Iya, sekarang pertanyaan ketika salah seorang yang datang ke sini, lalu ingin menikah dan mendapatkan surat secara resmi, apakah mudah baginya untuk menikah? Ya, sulit. Sangat sulit. Sulit baginya Kenapa? untuk menikah. Apakah calon istrimu tahu kalau mereka hanya mau mendapatkan surat resmi atau bagaimana? Saya bicara tentang diri saya sendiri. Ketika saya baru 3 bulan, saya menikah, lalu saya menceraikannya. Saya menceraikan setelah 2 bulan, saya ceraikan karena alasan agama. Bukan karena masalah dokumen. Tapi semata karena alasan agama. Jadi ketika saya menikah dan dia bukan muslimah, dia dari ahli kitab, saya melihat sangat banyak perbedaan. Dan kau sendiri tidak merasakan ketenangan jiwa? Tidak menganggapnya sebagai dari awal seorang sampai istri. Akhir, saya tidak tenang. Artinya ketika ia misalnya bergaul dengan orang-orang tidak memakai hijab, sering keluar di waktu malam atau siang, atau bahkan minum khamar, atau Anda mungkin berkata, apakah pantas ia menjadi istri saya? Saya tidak rela. Apa seperti itu? Saya hanya 2 bulan tinggal bersama. Jadi setelah 2 bulan saya ceraikan. Tapi pernikahan kami ilegal secara syariat. Sebagaimana kita tahu bahwa menikah dengan wanita ahli kitab itu dibolehkan. Iya, tapi kalau istri itu seperti yang saya katakan, dia minum khamar dan sebagainya. Iya, karena tabiat hidupnya memang seperti itu. Iya, kalau kita berbicara tentang pernikahan di sini, di London, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan dokumen resmi. Jadi harus ada dokumen resmi. Cara satu-satunya yang dilakukan orang-orang di sini, di London, adalah menikahi wanita-wanita ahli kitab. Mereka menyebutnya sebagai wanita-wanita ahli kitab. Tapi pada kenyataannya, kita perhatikan bahwa cara hidupnya, cara hidupnya tidak beragama. Tidak ada hubungannya dengan ahli kitab. Subhanallah, ia tidak pergi ke gereja, ia juga tidak baca Injil. Bahkan ia tidak tahu sama sekali tentang hukum agamanya. Bahkan lebih dari itu, dia tidak suci lagi. Anda sama sekali tidak akan menemukannya di negara ini, wanita yang masih suci. Afwan, walaupun mungkin ia sudah tidak perawan, tapi mungkin setelah ia menikah, ia bisa menjadi wanita terhormat, tidak tidur dengan laki-laki dan seterusnya. Ini sebenarnya boleh secara syarat. Jadi, wanita itu kalau sudah menikah dan meninggalkan keburukan yang sebelumnya, dan Anda juga sudah memastikan bahwa ia tidak hamil ketika Anda nikahi, menikah melalui walinya dan seterusnya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau Anda menikahinya, tetapi setelah 2 hari ia keluar lagi bersama teman laki-lakinya misalnya, atau ia bilang saya ingin keluar bersama saudariku selama 2 hari, baru saya datang lagi, siapa tahu malah ia keluar bersama pacarnya selama 2 hari. Hal inilah yang tidak boleh dilakukan, yang disinggung oleh Allah Ta'ala, bahwa wanita penzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki penzina atau musyrik. Tapi pertanyaannya adalah, ketika seseorang itu menikah dengan wanita seperti ini, agar bisa mendapatkan dokumen, apakah ada orang yang setelah menikah, maka agamanya menjadi rusak? Semua atau apa yang terjadi? Pasti. Yasin tidak pernah kita dengar suaranya.
Sepertinya Anda sangat tertarik pada hal ini. Silakan. Semua orang Kemukakan. pasti punya kisahnya sendiri. Kita tidak mau kisah pribadi, berikan kisah yang lain. Silakan. Aku sendiri menikah dengan wanita Aljazair. Wanita Aljazair. Ya. Apa Anda menikah di sini atau di sana? Negaraku. Di sana. Ya, Iya, Aljazair. Aljazair. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan dokumen resmi, seperti yang dikatakan Al-Nabil tadi, ini adalah satu-satunya jalan. Jadi, seseorang yang ilegal dan tidak punya dokumen resmi akan berusaha untuk menikah. Dan banyak sekali cerita yang pernah kita dengar. Aku pikir bahwa seseorang yang datang ke negara asing, setiap orang di antara mereka datang dari negaranya karena kondisi finansial mereka. Setiap orang punya kondisi masing-masing. Ya, benar. Aku menganggap bahwa orang ini bila kondisi finansialnya jelek saat dia ingin melangkah ke jenjang pernikahan, maka minimal dia harus memastikan sebelum dia melakukannya tentang istrinya ini. Ya, memastikan pantas tidaknya ia dijadikan istri. Dari sisi akhlak dan sebagainya. Ya, misalnya kalau dia seorang wanita ahli kitab, berarti kita sudah melewati satu langkah. Tapi langkah berikutnya hendaknya minimal ia punya perilaku yang cukup baik. Iya, benar. Harus punya perilaku yang baik. Walaupun ini pernikahan karena ingin dokumen resmi, tapi tidak mengapa. Jika dilanjutkan, kalau memang dia baik, hingga bahkan memiliki anak. Iya, benar. Bahkan mungkin ini adalah poin pentingnya. Kita selalu menganggap diri kita sebagai orang Aljazair. Walaupun di negara ini, kami tetap bangga sebagai orang Aljazair. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah duta bagi agama kita. Iya. Dan ini adalah kebutuhan utama yang mungkin saja dengan perilaku dan akhlak yang sangat baik. Iya, seseorang tertarik kepada... Ya, seseorang akan tertarik pada Islam. Iya. Mungkin orang-orang akan bertanya, kenapa kau tidak melakukan ini? Benar. Kenapa kau tinggalkan ini? Karena agama kita melarang. Apakah ada beberapa perilaku dan akhlak yang baik dari kaum muslimin di sini yang benar-benar bermanfaat hingga menarik seseorang untuk memeluk Islam karenanya? Kita ingin mendengar dari anak-anak muda yang ada di belakang sana. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Silakan. Iya. Siapa namamu? Adil. Silakan ya, Adil. Saya punya rekan kerja. Alhamdulillah, dia sudah 6 bulan atau 7 bulan. Dia selalu menanyakan tentang Islam. Bagaimana pandangan kita terhadap Islam. Apa ada solusi masalah dalam Islam. Kita selalu membantu dan mempergaulinya dengan baik. Kita selalu bersamanya dengan adab. Sedikit demi sedikit, ketika ia selalu bertanya. Itu maksudnya apa? Istaksi maksudnya. Artinya bertanya. Iya, benar. Bertanya. Bahasa Aljazair. Bahasa Aljazair, istaksi maksudnya. Istaksi. Iya. Iya, istaksi. Iya, silakan. Itu bahasa Aljazair atau Prancis? Iya, benar. Bahasa Aljazair. Istaksi. Iya, lalu bicaralah yang lambat agar benar-benar saya pahami. Lalu ia bertanya tentang Islam, apa arti Islam, dan pada tanggal 15 Juni, ia bicara di telepon sambil menangis. Saya tanya, apa yang terjadi? Ia jawab, saya sudah memeluk Islam. Ia sudah masuk Islam? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, ia tentu telah terpengaruh oleh akhlak kaum muslimin padanya. Akhlak kaum muslim. Baiklah, ya ikhwan sekalian. Dia berasal dari Polandia. Polonia, tapi ia juga muslim di Britania. Muslim di Britania. Baiklah jamaah, anak-anak pendatang di sini. Kalian Masya Allah, saya perhatikan ada di antara kalian yang mungkin lebih tua dari saya. Dan tentunya anak Anda sekarang sudah dewasa. Bagaimana Anda mengontrol anak-anak Anda dari sisi akhlak, teman pergaulan, anak wanita yang kadang sudah berusia 17 tahun atau 18 tahun misalnya ingin keluar bersama teman prianya. Saya ingin tahu, bagaimana cara Anda mengatur tentang masalah ini? Aku punya pengalaman pribadi. Anak-anakmu sudah dewasa? Ya, satu berusia 9,5 tahun dan semoga satu Allah lagi 7 tahun. Mereka. Amin. Semuanya memanggilku Ahi.
memanggilmu akhi. Iya, benar. Kenapa? Aku mengajari mereka dengan cara seperti ini agar bisa lebih dekat lagi. Bagus. Aku juga mengajari mereka untuk tidak malu bertanya kepadaku kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya. Dan jangan bertanya pada orang lain, sebab bisa jadi jawaban mereka menyimpang. Bertanyalah kalau memang tidak tahu. Jadi bertanyalah padaku karena aku kakak kalian. Dan Anda merasakan bahwa mereka benar-benar berinteraksi denganmu? Ya, benar sekali. Tapi masih ada masalah. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah mereka? Saya berikan contoh beberapa hari yang lalu. Saya melihat seseorang di salah satu bandara. Ia datang dari salah satu negara Eropa dan hampir saja dia stres. Anak wanitanya pun punya hubungan khusus dengan pria setempat di sana. Lalu ia bilang, saya ingin menikah dengannya. Bapaknya menjawab, ya Ananda, ia bukanlah seorang muslim dan itu tidak dibenarkan. Mungkin ia nanti mempermainkanmu dan setelah 3 atau 4 tahun ia akan meninggalkanmu. Saya bisa menikahkanmu dengan laki-laki muslim dan soleh dan dengan sepupu-sepupumu atau kerabatmu. Dan tidak lama kemudian, anak gadis ini kabur bersama laki-laki dan muslim itu dan polisi sendiri tidak banyak membantuku karena peraturan di sini melarang Anda merebutnya secara paksa. Dan ia bilang, dan sekarang saya hampir stres karenanya, hingga saya berniat untuk mendatangi dan membunuhnya. Saya bilang, jangan coba-coba, jangan membunuhnya. Apakah kondisi ini benar-benar ada? Dan bagaimana orang-orang mensikapi masalah seperti ini? Silakan ya Khalid. Ya, masalah ini memang ada. Tapi yang saya sebutkan itu adalah konsekuensi. Iya benar, itu konsekuensinya. Ya, konsekuensi. Iya. Pendidikan anak-anak kita di negara ini harus ada pengorbanan. Maksudku pendidikan secara umum. Bila kita melihat secara umum, tabiah itu terdiri dari 3 bagian. Di rumah, di jalan, dan di sekolah. Lalu? Pendidikan misalnya di Aljazair atau negara muslim. Di rumah, sebagaimana yang ada di Inggris. Di jalan. Jadi, pendidikan anak-anak di sini membutuhkan pengorbanan yang memang tidak sedikit, atau mungkin membuat payah. Ya, sangat membuat payah, benar sekali. Dia harus mengontrol anak-anaknya di rumah. Dan ada 2 musuh lainnya, di jalan dan di sekolah. Karena kalian mendidik dalam satu hal dan mereka mendidiknya dengan hal yang lain. Dan siapa saja anak-anak yang masuk sekolah, mereka punya dalam bahasa Arab itu adalah pengawasan sosial. Setiap pekan bertanya, apakah ayahmu mengintimidasimu atau ayahmu memukul? Mereka membuat keseimbangan di sana. Iya, Khalid. Apakah pernah terjadi Anda, misalnya saya pernah membawa anak-anak saya 2 hari yang lalu ke Britania. Ia menantangmu kan? Iya benar, ia menantangku. Dan jelas sekali ia selama 1 pekan bersamaku dan 2 hari yang lalu saya marah kepadanya. Kalau di Riyadh, kalau saya marah, saya pukul dia agar jerah. Ketika saya marah kepadanya, ia bilang, ya ayah, saya akan lapor ke nomor 888-001, nomornya sudah lupa. Ia bilang, demi Allah. Oh ya? Saya akan hubungi biar mereka menjarakanmu. Saya bilang, ya sudah, kita selesaikan nanti saat kita sudah pulang ke Riyadh. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang anak benar-benar akan menghubungi dan melaporkan seorang ayahnya? Benar, itu termasuk cuci otak. Ya benar, ini benar terjadi. Itu pernah terjadi. Mungkin Benar sekali. ada yang pernah punya pengalaman. Coba kita tanya yang lain, siapa namamu? Abu Thayyib. Abu Thayyib, Masya Allah, Anda memang baik. Dia orang tua kita. Saya akan jelaskan. Saya sudah pernah melihat semua tempat yang ada di sini. Anda ya Abu Thayyib, sudah berapa tahun Anda di sini? Kira-kira sudah 35 tahun. Masya Allah, belum seberapa, 35 tahun. Semua hal yang Anda sebutkan itu terjadi di sini. Tidak ada yang saya sembunyikan lagi. Baik dia muslim atau non-muslim, baik dia punya anak atau tidak. Anak perempuan yang kabur dan kedua belah pihak, pendidikan betul-betul sangat sulit. Dan saya tidak bohong. Saya sekarang adalah seorang kakek di negara ini. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah saya sanggup. Sanggup menjaga anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah